Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Wa kana al-Hasanu al-Basri rahimahullahu ta'ala, adalah Imam Hasan al-Basri, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepada beliau. Yaqulu, beliau berkata, wa ajabah. Wa ajabah dari kata ajib, ya. Ajib jadi bahasa Indonesia ajib, ya. Ya. Wa ajabah, ya. Sungguh sangat mengherankan, ya. Bagi siapa? Min alsinatin tusannifu wa qulubin tu'arrifu. Bisa dibaca ta'rifu, ya. Sangat mengherankan bagi orang yang lisan-lisannya pandai mengarang, pandai menulis. Wa qulubin ta'rifu, dan orang yang hati-hatinya itu mengenal kebenaran, mengerti dan memahami kebenaran. Wa a'malin tukhalifu, tetapi amal perbuatannya tukhalifu, banyak menyalahi ketentuan ajaran agama. Paham nih? Orang, ya, bisa ngarang buku, nulis kitab, ya, tulisannya bagus, ya, mengerti tentang kebenaran ilmu, tapi pekerjaannya menyelisihi terhadap aturan agama. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, ini ungkapan dari seorang ulama besar, yaitu Imam Hasan al-Basri, mengingatkan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Sebagian dari manusia, may yu'jibuka, ada orang yang menjadikan kamu keheran-heranan, ya. Qauluhu, ucapannya, fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia. Jadi banyak orang yang ngomong pinter, bicara hebat, ya. Pidato ceramah luar biasa, ya. Itu namanya yu'jibuka qauluhu, ya. Bikin takjub, ya, nasihat-nasihat dia, ya. Dan sesekali yushhidullahu, ya, ala ma fi qalbi, ya. Hatinya menampakkan, ya, kesaksian di sisi Allah, ya. Kalau ngomong ada wallah nih, ya, demi Allah nih, ya, atau subhanallah, atau masya Allah, gitu. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya sungguh indah, luar biasa, ya. Pemahaman terhadap agamanya, ya, kadang ya sesuai dengan atribut dan omongannya, kita tahu dia mengerti agama, ya. Ya. Orang pakaiannya baju koko, pecinya peci putih, sorbannya nempel mulu di pundak misalnya. Kemudian pada tataran perilakunya, ternyata kata Allah, wa huwa aladul khisam, dia adalah orang yang sangat menentang terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zaman akhir terjadi hal-hal seperti ini. Zaman akhir itu, kata Rasulullah, ya, banyak orang-orang yang mereka itu ya, kulitnya berbulu domba, tapi hatinya berhati serigala, ya. Kulitnya bulu domba, hatinya hati serigala. Apa ini maknanya? Ada lagunya kan, ya, serigala berbulu
domba. Maknanya apa? Banyak orang yang kelihatannya seperti domba, ya, nurut, baik, ya, lembut, halal secara zat, ya. Tapi ternyata hatinya hati serigala. Ketika mangsa sudah mendekat, ya, memang kelihatannya domba. Begitu mangsanya dekat, diterkam juga, ya, oleh domba, karena ternyata dombanya penuh dengan kepalsuan. Itu akhir zaman akan seperti itu. Kadang kita banyak temui orang-orang yang melakukan kesalahan itu bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang yang tidak berilmu, tapi justru yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang berilmu. Nah, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Bicara agama bagus, tapi pada prakteknya berlawanan dengan apa yang dibicarakan. Maka beberapa hari yang lalu ada yang nanya, Ustaz, tuh orang melakukan kejahatan seperti penebangan hutan, terus pembalakan liar, terus pengoplosan apa itu bensin, ya, terus ya, macam-macam lah, ya. Itu kayaknya sudah komplit ini, ya. Kalau dilakukan itulah Indonesia, itu udah komplit kayaknya, ya. Bensinnya udah dioplos, ya. Hutannya sudah dikundulin, terus tanahnya sudah dikeruk, diambil kekayaan di tanah, apalagi itu, ya. Kayaknya udah hampir komplit, ya. Itu kata ya, teman jamaah nih, ulamanya pada kemana itu, Ustaz? Gitu. Emang nggak pada nasihatin? Gitu. Kata saya, ulamanya ya nasihatin, yang ngajar tiap jadwal waktu ngajarnya. Di Al-Huda aja tiap Ahad subuh ngaji, ya. Ya. Di tempat lain ya, ada waktu-waktunya ngaji. Kemudian di tingkatan masing-masing ada, ya. Kita di tingkat kampung ada pengajian rutin seperti ini. Di kelurahan ada nggak pengajian? Ada. Di kecamatan ada. Di tingkat wali kota sono ada. Di tingkat provinsi ada. Di tingkat nasional kelas menteri-menteri ada nggak pengajiannya? Ada. Kitabnya yang dibaca sama, ya, cara menyampaikannya sama. Tapi kemudian bagaimana, ya, menerima dari apa yang disampaikan oleh ulama-ulamanya. Ada yang memang kemudian diterima dengan baik lalu kemudian dikerjakan, ada. Ada yang diterima doang tapi nggak dikerjakan, ada. Ada yang manggut-manggut, ya, tapi belakangannya geleng-geleng, ada. Ustadz siapa itu kalau ceramah suka gaspol gitu, sambil punya gaya tersendiri yang dari mana itu, Kalimantan. Ya, bagaimana nih? Ya, dari mana? Ya, ini gas slow apa gospel ini? Gaspol. Ya, di kandangnya, ya, ceramah di kepolisian, bicara tentang korupsi, bicara tentang polisi nakal. Apa bukan nasihat itu? Nasihat. Berani ya. Padahal yang ngaji pada pegang pistol semua itu. Ya Allah. Tapi berani menyampaikan. Nah, itu bukan nyinggung, ngingetin. Ya, nasihatin. Jadi bukan ulamanya pada tidur, ya, bukan ulamanya pada tidur, menyampaikan ilmu. Tapi ada yang terima, ada yang tidak terima. Ada yang mengalami perubahan menjadi baik, ada yang ngaji membuat pantas-pantas saja. Ya. Bahkan ada yang
kebaikan itu untuk menutupi kebusukan yang diperbuat. Ada yang begitu, ya. Bikin pengajian, undang anak yatim, bikin acara apa gitu. Tapi ternyata ya cara mencari rezekinya dengan jalan-jalan yang tidak sesuai dengan agama. Ada yang begitu. Ada. Orang jualan barang haram aja berani mengeluarkan sapi tiap tahun 10-20 ekor buat korban, ya. Dikirim ke masjid-masjid, ya. Ditanya dari mana nih? Dari bandar mana? Bandar sono gitu. Ah enggak balik. Ada yang begitu, ya. Ada yang ustadznya biarin aja urusan dia duit dari mana tuh yang dosa dia, ya. Udah sampai sini ya potong aja, orang warganya pada butuh. Ada yang begitu. Nah kalau udah dipotong dibagi berarti kan merestui, setuju. Nah hal-hal seperti ini terjadi di lingkungan kita, terjadi di masyarakat kita. Apakah pelaku-pelaku keburukan, pelaku-pelaku kejahatan dan dosa, mereka itu tidak tahu bahwa apa yang diperbuat itu dosa? Tahu, ya. Nah kenapa memperturutkan itu, mengikuti kemauan-kemauan seperti itu? Karena memang orang hidup itu kan punya sifat apa? Kalau pingin memiliki, pingin banyak, ya. Pingin tambah banyak lagi gitu. Namanya serakah, tamak, ya. Ya, manusia itu serakah, ya. Ya. Karena itu keserakahan itu menjadikan sebab, ya, kerusakan, ya. Kerusakan disebabkan karena keserakahan. Mau di level mana saja, ya. Mau di level RT, mau di level RW, mau di level kelurahan, ya, dan seterusnya, atau di level ormas, ya, atau di level ya apa itu kegiatan-kegiatan yang labelnya keagamaan. Kalau di situ ada sifat tamak, ada sifat serakah, itu siap-siap aja, ya, nanti akan ada masalah, ya. Karena sumber masalah itu biasanya karena serakah. Saya kasih contoh. Orang tua kaya meninggal dunia, anaknya 5, harta tinggalannya sebut saja 10 triliun. Ada bentuk kontrakan, ada bentuk investasi tanah, ada bentuk perusahaan, ya. Kalau anak-anaknya nggak serakah, selesai nggak pembagian? Selesai, ya. Tapi kalau anak-anaknya serakah, selesai nggak? Enggak, iya. Enggak. Nah itu serakah, ya. Nah sebaliknya, kalau orang tuanya miskin, nggak punya rezeki, nggak punya apa-apa, meninggal dunia, kira-kira anak-anaknya masalah nggak? Enggak. Kenapa? Enggak ada serakah, karena nggak ada yang diserakahkan. Yang dibuat serakah itu nggak ada, ya. Orang tua yang miskin begitu meninggal, anaknya berantem nggak? Enggak. Apa yang mau diberantemin? Akur, ya. Karena nggak ada serakah. Coba kalau anaknya banyak, hartanya banyak, ya. Ini dibagi nggak puas, ini nggak puas, ini nggak terima, ya, berantem. Nah, itu kerusakan itu, ya, sumbernya diantaranya adalah sebab serakah. Rusaknya lingkungan, ekosistem dalam alam akibat dari penyakit serakah. Itu yang gundulin hutan, itu makannya sehari berapa piring? Nah, sama kayak kita 3 piring juga. Iya, sama, ya. Kalau dia orang 3 piring, kita juga 3 piring, ya. Dia makan apa itu ayam goreng, ayam geprek, ayam
apalagi itu, atau daging sembarang macam modelnya, sama kita juga makan begitu, cuman beda tempat doang. Ya. Kalau kita tempatnya warteg, ya paling banter ya warung Padang, ya, yang satu porsinya kira-kira ya 15 sampai 20 ribu. Ya. Lah kalau ini yang duitnya banyak, restoran mewah, ya, satu porsi 2 juta, ya. Satu kali makan 2 juta. Sebut saja 2 juta kali sehari makan 6 juta, 3 kali makan. Itu juga enggak mesti sekali makan 2 juta, ya. Ya, emang enggak bosen makan enak terus, ya. Itu juga untuk kebutuhan hidup itu tidak perlu butuh biaya yang besar. Tapi kenapa, ya, sampai gundulin hutan, sampai ngeruk kekayaan bawah tanah, sampai melakukan kecurangan-kecurangan, ya. Padahal kalaupun harta itu sudah dikumpulkan dan dengan jumlah yang besar, kalau mati ada yang dibawa nggak? Nggak ada. Ditinggal semua. Tinggal semua, Masya Allah. Maka mari kita renungkan apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Banyak orang pinter, banyak orang mengerti, tapi yang pinter yang mengerti justru tukhalifu a'malun, tukhalifu, pekerjaannya menyalahi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sungguh pun menjadi orang awam, ya, orang alim bukan, kiai bukan, ya, ustadz, ya, orang salah alamat aja nyebut kita ustadz, barangkali begitu, karena belum pantas, ya, kalau disandangkan ustadz pada pundak kita, pada diri kita, sekalipun mungkin ada orang yang senang kalau dipanggil ustadz. Maka kita yang orang awam ini jangan kalah dengan orang yang berilmu. Orang awam dengan orang berilmu itu bedanya hanya pada ilmu, ya. Orang awam nggak ada ilmu, orang berilmu dia punya ilmu. Tapi dalam tataran amal, bisa nggak orang awam menandingi orang berilmu? Bisa. Orang berilmu tahajudnya malas, iya, ceramah doang ngomong, woi jamaah, kalau pengen berkah, pengen selamat dunia akhirat, jangan lupa tahajud. Iya, ya, giliran dicek, ya, di rumahnya jam-jam tahajud masih ngorok, umpama. Kalau ustadz, kiai bisa tahajud, kita bisa nggak tahajud? Bisa. Ustadz, kiai sholat duha, kita bisa nggak sholat duha? Bisa. Ustadz, kiai sedekah, kita bisa nggak sedekah? Bisa. Berarti dalam hal amaliyah, dalam hal perilaku ibadah, kita tidak kalah dengan ulama, kiai, ustadz dan sejenisnya. Kalahnya hanya satu, ya, ilmu. Kalahnya cuma ilmu. Nah, karena itu tentu kalau tidak ada ilmu yang luas untuk kita bisa menjelaskan kepada umat, maka kita mengejar, ya, ketertinggalan sebab tidak punya ilmu lewat amal ibadah. Jadi urusan ibadah itu orang tidak berilmu sekalipun itu bisa menyamai orang yang berilmu. Maka kita nggak usah kecil hati. Ibadah ya ibadah aja. Nah, terus kan orang berilmu ibadahnya sudah benar. Kita juga sepanjang masih ngaji juga sekalipun belum benar, insya Allah masih diberikan, ya, rukhsah oleh Allah. Jadi ini nasihat dari Imam Hasan Al-Basri.
Waqad kana Hatimul Asammi rahimahullahu ta'ala, dan adalah Imam Hatim Al-Asammi, Imam Hatim yang tuli rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala berikan rahmat kepadanya. Imam Hatim ini aslinya nggak budek, tapi pura-pura budek kayak bolot. Tapi kalau bolot pura-pura budek buat nyari duit. Kalau Imam Hatim pura-pura budek buat nutupin aib orang lain. Berapa lama? Dalam satu riwayat sekitar 36 tahun pura-pura budek. Gara-garanya adalah ada dua anak gadis, dua anak perempuan ya, datang ke rumah guru, datang ke rumah Imam Hatim, mau nanya masalah hukum ya mungkin hukum pernikahan atau hukum yang lain gitu. Nah rupa-rupanya temennya yang satu ngempet kentut, nggak kuat. Kentut kan kalau diempet kan makin diempet keluarnya makin nyaring. Itu bunyi tiut gitu. Coba anak perempuan kentut di depan orang laki, kiai lagi ya, ulama besar lagi, pucet pak, pucet itu anak perempuan. Nah temennya yang satu lagi ngomong, maka Kiai Hatim saat itu pura-pura budek. Ah Neng, kamu ngomong apaan? Bapak ini nggak denger, ngomongnya kencengan dikit. Ngomong apa coba? Ngomong apa? Begitu. Akhirnya wajahnya cerah lagi deh tuh perempuan yang kentut. Yes, ternyata Pak Kiainya budek. Oh. Yes, alhamdulillah saya jadi nggak malu. Nah semenjak itu Imam Hatim nutupi aib ini anak perempuan itu, kalau diajak ngomong bolot. Sebab kalau itu perempuan tahu bahwa Imam Hatim ternyata nggak budek, ya ini nipu saya ini. Ternyata denger dia diajak ngomong. Itu sampai kemudian itu perempuan meninggal. Begitu perempuan itu sudah meninggal, baru dah pura-pura budeknya hilang. Ya, jadi bener lagi. Coba, mampu nggak kita mengambil contoh kayak beliau? Ya, kalau model kita mah anak perempuan kentut malah diketawain. Ya Allah, itu Imam Hatim. Beliau berkata, yaqulu inna min ashqan nasi yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang yang paling syaqiyun, ya, ashqa itu syaqiyun, orang yang paling celaka. Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling celaka yaumal qiyamati, pada hari kiamat, aliman, orang alim. Di situ ain mim lam atau ain lam mim. Catatannya tulisannya. Amila apa alima? Ain lam mim. Ya, berarti di kitab saya yang salah cetak. Sebab kalau amila nggak nyambung, tapi kalau allama nyambung. Inna min ashqan nasi yaumal qiyamati aliman 'allaman nasa bi'ilmihi. Sesungguhnya orang yang paling celaka besok di hari kiamat adalah orang alim. Allama itu mengajarkan, tapi kalau amila beramal kebaikan, an-nasa kepada orang lain, bi'ilmihi dengan ilmunya, wa huwa lam ya'mal, wa huwa lam ya'mal, dan dia tidak mengamalkan. Ya, amal baik kepada orang lain kok tidak mengamalkan, maka allama itu salah tulis. Orang yang mengajarkan ilmu an-nasa kepada orang banyak, bi'ilmihi lewat ilmunya, wa huwa, dan dia lam ya'mal bihi, tetapi dia tidak mengerjakannya ilmu itu pada dirinya. Orang yang paling celaka besok di hari kiamat adalah orang alim mengajarkan ilmu kepada orang lain tapi tidak mengamalkan.
Ada yang begitu. Nah, jadi ilmunya untuk orang lain aja. Ya. Ya. Misalnya Ustadz Kiai mengajarkan sedekah. Ustadznya sedekah enggak? Enggak. Itu bahaya itu. Ayo sedekah, zakat. Kiainya zakat enggak? Sedekah enggak? Itu inna min ashqan nas. Orang lain kalau ngaji sholat Jumat suruh ngisi kotak amal. Jangan pada pelit, ngisi kotak amal dong. Jangan 2.000 mulu, 10.000 kayak gitu. Pertanyaannya, ustadznya ngisi kotak amal nggak? Giliran kotak amal lewat depan ustadz, diisi nggak? Ini hal sepele. Ya misal, ustadz khatib Jumat, ya. Kan biasanya kotak amal jalan tuh sebelum khatibnya naik ke mimbar. Itu kira-kira kalau di depan khatib, ya, ustadz khatib ini ngeluarin dari kantong masukin kotak amal apa enggak? Biasanya. Kalau bapak lagi duduk di sebelahnya ngelirik gitu, ya, pura-pura begini, aduh, masya Allah, lupa nih, macam-macam dah. Ya. Nah itu berarti ngajarin orang tapi tidak mengamalkan. Orang suruh pada sedekah, ya, sedekah gede-gedean, ya. Sendirinya sedekah enggak? Apalagi jual nama Nabi, ya. Mau maulid nih, ya. Buat hormat sama kelahiran Nabi, ayo, berapa mampunya? 100 juta, 50 juta, gitu. Jual nama Nabi itu ya, buat maulid, ya. Ya, sendirinya kira-kira ngeluarin enggak? 5 juta aja. Ngajak orang lain suruh ngeluarin sedekah amal, sendirinya tidak. Ya Allah. Ini dalam hal amal. Dalam hal yang lain bisa jadi, ya. Ya. Ngajak orang lain suruh tahajud, tapi sendirinya tidak tahajud. Ngajak orang lain suruh berjamaah, sholat di awal waktu, sendirinya tidak pernah perhatian sholat di awal waktu. Ngajak orang lain suruh duha, ya, suruh sholat sunnah yang lain, ya, tapi sendirinya tidak mengerjakannya. Itu kata Allah dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Celaka besar besok di sisi Allah orang-orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa mengerjakan. Apa namanya? Ustadz jarkoni, ya, bisa ngajar nggak bisa kelakoni. Nah, kalau sudah jarkoni, nanti atribut berikutnya bulpiri. Kalau ada yang ngebul diampiri. Ada cerita ustadz rumahnya di pinggir kali, ya. Itu kalau pagi ustadz itu lihat kali itu. Kalau ada bulu ayam lewat, ngomong sama istrinya, mak, hari ini jangan masak. Mengapa pak? Bulu ayam lewat, ntar pasti ada yang ngundang kita. Itu namanya bulpiri. Ya, ada yang ngebul diampiri. Ya Allah. Nah, jadi kita harus hati-hati. Imam Hatim mengingatkan kepada kita bahwa paling celaka-celakanya manusia besok di hari kiamat adalah orang yang mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkan. Kalau begitu jadi orang alim berat apa ringan? Berat. Enakan jadi orang awam ya. Enakan jadi orang awam, nggak ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu, ya. Tapi resikonya orang awam nggak ada ilmu, kalau ibadah takut ditolak oleh Allah karena ibadahnya tanpa ilmu, ya. Apa kata Imam Zubat dalam Matan Zubat, ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal yang amalnya tanpa ilmu, maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya hidup ini serba susah.
Jadi orang bodoh susah, jadi orang berilmu juga susah. Jadi orang bodoh buntut aja di belakang. Ya, jadi orang bodoh syarat sedikit dengan fitnah. Jadi orang berilmu itu syarat dengan fitnah. Ya. Ya. Ustadz hajatan, ya. Ya, ada hajatan Ustadz ngajar. Apa kata jamaah? Masih kurang apa duit? Iya, iya. Nah, misalnya begitu. Ya, Ustadz nggak datang. Ya. Apa kalimatnya? Oh, dapat amplopnya gede noh. Jadi serba salah. Ya. Padahal kita diperintahkan jadi orang itu husnudzon, baik sangka sama orang lain. Ya. Jadi ya baik sangka aja. Gitu. Jadi orang awam itu sedikit dengan fitnah, sementara orang berilmu syarat dengan fitnah. Banyak timbul fitnah. Maka dulu guru saya ngajarin, kamu jangan buru-buru seneng kalau jadi orang terkenal. Hidupmu nanti susah. Mungkin rezekimu bagus, tapi hidupmu susah. Ternyata benar, Pak. Jadi orang terkenal itu, orang berilmu terkenal, itu hidupnya susah. Karena apa? Privasinya itu menjadi berkurang. Ya. Ya. Otoritas pribadinya menjadi berkurang karena sudah dikenal banyak orang. Bayangkan Pak, jam 2 malam tidur nyenyak ditelepon oleh jamaah gara-gara anaknya kesurupan. Coba, kalau kita jadi orang awam ditelepon nggak kira-kira? Enggak, gara-gara jadi ustadz. Iya, apalagi dipahami bisa ngusir setan. Jam 2 malam telepon, Pak Ustadz, anak saya kesurupan, ngamuk, bisa nggak kesini? Ya. Mending kalau ke rumah jemput, yang umumnya bisa nggak kesini? Masya Allah, mau didatangin, kita ya baru les, kayaknya badan nggak nyaman, ya nggak didatangin, namanya jamaah takut kecewa. Ya. Kalau cuman begitu doang, lah kalau tadi mau tidur baru rapi ngajak istri bagaimana? Iya, baru nyayur sama istri, belum mandi, ada yang telepon, orang kesurupan, suruh ngobatin, ayo gimana? Bentar dulu ya, saya mandi dulu sebentar dah. Tahuan dah. Itu kadang-kadang begitu. Itu mungkin ya nggak tahu Ustadz Fitra udah ngerasain belum model begitu. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Kalau kita nggak mau datang, sombong. Besok aja ngomong, wah Ustadz gini. Nah, itulah kehidupan di masyarakat. Maka jadi orang berilmu, orang alim itu ya jadi orang tua. Ya. Orang tua itu ya, kalau kata orang dulu, ususnya panjang, ya. Harus sabar. Dan ternyata orang semakin terkenal itu, semakin privasinya itu hilang. Ruang privatnya itu, ruang pribadinya itu hilang. Karena dibutuhkan oleh banyak umat. Karena itu harus diimbangi ketika menyampaikan ilmu, di situ juga harus diisi dengan amal ibadah. Jangan sampai kita hanya menyampaikan tapi tidak mencontohkan. Kalau cuma nasihati, menyampaikan, nggak bisa menyontohkan, anak kecil juga bisa. Itu pentas dai-dai kecil di TV, diajarin baca Quran, Qurannya ayatnya yang ini, ya, bagus, dalilnya hadisnya ini bagus, ya. Terus menyampaikan tuh materi, ya. Orang semua tepuk tangan, karena apa? Materinya bagus. Turun dari panggung, ini bocah kecil ngamalin nggak apa yang dia omongin? Enggak, turun dari panggung ada tukang jajanan ngerengek nangis sama emaknya minta jajan. Nah, ini contoh. Nah, ini berarti baru kelas khutbah. Ya. Ya, kelasnya khutbah, ya. Ya, khutbah, itu khutbah, orang yang menyampaikan, ya.
Ya. Nah, khutbah itu juga ada menyampaikan ilmu, ada membacakan ilmu. Ya. Nah, kalau kelas kita membacakan, ini kayak gini nih, membacakan, ya, dibacakan, ya, baru kemudian dijelaskan. Jadi masih jauh dengan apa yang disebut dengan ulama. Jadi ketika kita sudah bisa menyampaikan, maka setidaknya kita juga sudah bisa mengamalkan. Karena kalau hanya menyampaikan tapi tidak mengamalkan, Masya Allah, diancam, ya, oleh Allah, kata Imam Hatim, min ashqan nasi yaumal kiamah, termasuk orang yang paling celaka besok di hari kiamat. Orang bisa nyampein tapi nggak bisa nyontohin. Mudah-mudahan kita selamat dari hal-hal yang disampaikan oleh ulama-ulama ini, sehingga kita selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatis syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal hayah wa khairal mamat wa khaira ma baina dzalik, wa na'udzu bika min syarril hayah wa syarril mamat wa syarri ma baina dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.